Bahkan sisi waktu yang lain mah ibu harus bangga dan bersyukur. Pertama, sulit dalam keadaan Islam. Islam itu apa berarti ya bu? Selamat. Kita tuh susah dalam keadaan selamat, udah simpel itu aja bu. Jadi jangan terlalu berlampau-lampau sedih ketika Allah titipkan berbagai ujian. Sadar nggak bu kalau bu dunia ini perhiasan? Sadar. Zinatalaha, sifat perhiasan tuh menggoda. Kerlap, kerlip, naik mobil tuh enak, kelihatannya nggak kehujanan gitu ya. Tapi Rasulullah khawatir kalau kita kaya, tapi kita binasa. Hadis ini bahwa Rasulullah tidak khawatir kita miskin atau fakir, tapi Rasulullah lebih khawatir kita kaya. Jangan dibentrokin. Berarti umat Islam nggak boleh kaya kayak Abdurrahman bin Auf dong. Bukan gitu. Ini adalah motivasi. Kalau kita jadi Abdurrahman bin Auf, kekayaannya bu, sanggup nggak ninggalin rumah, seluruh harta benda, istri untuk ninggalin agama lalunya untuk hijrah dan meninggalkan semua harta bendanya untuk Islam? Sanggup nggak kira-kira bu? Kalau ujian menimpa seorang hamba tiada henti-hentinya pada kaum mukmin, baik laki-laki ataupun wanita, maka Allah akan memberikan ampunan terhadap semuanya dan dia pulang kepada Allah tanpa keadaan tiada dosa. Pengen nggak bu? Pengen nggak bu? Ketemu Allah tanpa ada dosa. Ujiannya satu apa bu? Sabar. Poin berikutnya adalah dalam surat Al-Kahfi, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amal. Dan sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi itu sebagai perhiasan. Kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik amal perbuatannya. Keren bu. Sadar nggak bu kalau bu dunia ini perhiasan? Sadar. Buktinya ibu ngedelang orang pakai mobil, ngedelang Bu Haji akeh gelangnya pengen. Nggak hanya itu, bab masakannya pengen makan enak. Zinatalaha, sifat perhiasan tuh menggoda. Eye catching, ada bahasa Inggrisnya bu. Eye catching tuh menarik perhatian. Kerlap, kerlip, naik mobil tuh enak, kelihatannya nggak kehujanan gitu ya. Barang kita kehujanan minggir dulu di ruko ya bu ya, sambil ngeliatin naik mobil lewat gitu. Itu bu, sifat zinah ataupun perhiasan. Makanya Allah tuh keren banget menganalogikan dunia sebagai perhiasan, karena kita diberikan fitrah tertarik terhadap hal yang demikian. Dan persepsi manusia ini yang sering kita sama-sama juga salah dalam mengaplikasikan, ujian dan cobaan itu selalu dibahas terkait susah, miskin, sukar ya bu ya. Apalagi pokoknya serba masalah, pokoknya ujian dan cobaan, penyakit ya, itu yang sering terjadi. Allah menjawab dalam surat Al-Anbiya ayat 35, wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan kepada kamu, maka kepada kamilah kamu kembali. Itu bu. Jadi ujian itu bukan hanya keburukan saja, tapi kebaikan juga. Yang jarang kita sadari secara emosional dan juga logika. Kadang kalau kita sedang merasa baik ekonomi, lagi ketawa-ketawa, nonton lapor pak, lagi seneng gitu ya bu, pokoknya happy hari itu. Kadang kita malah lupa sama Allah bu. Tapi sedikit saja Allah titipkan masalah dan ujian terhadap hidup kita, baru tuh nyebut ya Allah, ya Allah begini amat hidup saya, ya Allah mungkinan pisannya hidup kita aku ya. Sering nggak bu merasakan demikian? Sering. Lagi baik saja, lagi happy, nggak ada yang dipusingkan, bayaran sekolah anak lancar, semuanya tuh kayak relax, kayaknya boro-boro ingat Allah bu. Mengucap alhamdulillah ketika hati tenang tuh kayaknya susah bu, tanpa disadari. Tapi ketika Allah titipkan sedikit saja ujian gitu, wah kayaknya tuh ya bu. Padahal rangkaian Al-Fatihah itu mengajarkan kita untuk apa bu? Untuk kita punya adab dalam berdoa, hamdan wa thanaan, memuji, menyanjung, baru meminta. Meminta itu nomor 3 bu, nomor terakhir di Al-Fatihah aja. Memintanya poinnya cuma 1, sisanya apa bu? Muji dulu. Itu yang tanpa kita sadari. Terkadang kita, ya Allah, tolong ya Allah, saya lagi bingung ya Allah.
Saya bingung gimana harus menghadapi bla 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 bla. Ya Allah, tolong ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tidak, kita lupa ada hamdan wa thanaan, memuji dan menyanjung. Ya, memuji Allah dulu, disanjung dulu Allahnya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Baru di terakhir ihdinas siratal mustaqim. Jadi wis muji tuh mereka jaluk, Bu. Baru ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Ini rangkaian adab doa yang kita mulai harus perbaiki perlahan, Bu. Mungkin ya, Bu, wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Selama kita puluhan tahun hidup hari ini berdoa, kita tidak pernah menggunakan rangkaian adab yang Allah contohkan, yang Allah gambarkan secara hikmah ya, Bu ya. Dalam rangkaian Al-Fatihah itu langsung aja jebret-jebret jaluk. Ya, makanya ini diatur. Ini menurut para ulama adalah rangkaian yang Allah atur untuk kita bagaimana berdoa. Gitu ya, Bu ya. Jadi Ibu jangan sedih, Bu, ketika Allah titipkan ujian, cobaan, kesukaran dan kemiskinan. Bahkan sisi waktu yang lain mah Ibu harus bangga dan bersyukur. Pertama, kita sulit dalam keadaan itu yang terpenting, Bu. Sulit dalam keadaan Islam. Islam itu apa artinya, Bu? Selamat. Kita tuh susah dalam keadaan selamat. No, itu Bu, gampang itu, Bu. Terjemah gampang, jangan tafsir kadern kau Ibu. Kita tuh susah dalam keadaan selamat, udah simpel itu aja, Bu. Jadi jangan terlalu berlampau-lampau sedih ketika Allah titipkan berbagai ujian. Kadang orang tua namanya, Bu ya, anak belum dapat kerjaan, atau suami sakit gitu ya, Bu ya, atau cucu lagi panas. Itu tuh ada aja perasaan-perasaan khawatir yang menghiasi kita. Satu waktu kadang kita harus tersenyum dalam fenomena tersebut, karena Allah sayang sama kita melalui kifarat dosa, yaitu berupa sakit, berupa anak belum ditunjukkan pada pekerjaan, misalnya pada kasab gitu ya, Bu ya. Maka ini perhiasan-perhiasan yang harus kita sikapi dengan bijak. Ini unik, Bu. Hadis Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, wallahi mal fuqra akhsha alaikum walakinni akhsha an tubsatad dunya alaikum kama busitat ala man kana qablikum fatuna fisuha kama tanafasuha fatahlikukam kama ahlaktuhum. Demi Allah, bukanlah kefakiran ataupun kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian, kata Rasulullah. Akan tetapi justru aku khawatir kalau kemewahan dunia yang kalian dapatkan sebagaimana telah diberikan kepada orang-orang sebelum kalian, lalu kalian bergelimang dalam kemewahan itu sehingga binasa sebagaimana mereka di masa lalu bergelimang dan binasa pula. Rasulullah nggak takut, aku tuh nggak takut kalian fuqara ya, fakir atau miskin. Nggak khawatir. Bedanya fakir sama miskin apa, Bu? Ada yang bisa jelasin, Bu? Apa fakir, Bu? Fakir apa, miskin apa, Bu? Definisinya? Fakir itu untuk hidup sehari-hari aja susah, nggak mampu untuk makan hari itu aja, nggak bisa. Kalau miskin ada penghasilan, makan sekarang, sore nggak tahu makan apa. Nah, itu Bu, miskin, Bu, bedanya. Tapi kalau fakir sudah tidak memiliki apapun. Kalau miskin itu punya penghasilan tapi pas-pasan. Allah dan Rasulullah itu tidak khawatir atas kedua fenomena itu, Bu. Tapi Rasulullah khawatir kalau kita kaya tapi kita binasa. Hadis ini bahwa Rasulullah tidak khawatir kita miskin atau fakir, tapi Rasulullah lebih khawatir kita kaya, jangan dibentrokin. Berarti umat Islam nggak boleh kaya kayak Abdurrahman bin Auf dong. Bukan gitu. Ini adalah motivasi. Itu dua hal yang berbeda, Bu. Abdurrahman bin Auf dua kisah yang berbeda gitu. Konteksnya nggak di situ. Pun kalau mau dicampur deh, Bu, konteks Abdurrahman bin Auf yang kaya sama hadis ini bahwa Rasulullah nggak khawatir kita miskin. Kalau kita jadi Abdurrahman bin Auf, kekayaannya, Bu, sanggup nggak ninggalin rumah, seluruh harta benda, istri untuk ninggalin agama lalunya untuk hijrah dan meninggalkan semua harta bendanya untuk Islam? Sanggup nggak kira-kira, Bu? Itu pertanyaannya, Bu. Itu pertanyaan besar. Jadi bukan berarti Allah nggak mau. Mungkin Allah belum memantaskan kita untuk memiliki
rezeki yang kita bilang cukup enak dan lain sebagainya. Siapa tahu yang kita pegang sedikit aja ini belum amanah, apalagi yang banyak. Supaya apa? Supaya terjadi bonding antara hamba dengan Allah. Hablum minallahnya dapat, Bu. Akhirnya apa? Muji Allah. Ya Allah, terima kasih atas segala ketetapan yang Kau berikan, atas segala karunia yang Kau berikan kepada hidup kami. Dan semua ini adalah aku yakini sebagai ketetapan-Mu. Ingat, Bu, Allah itu produser dan juga sutra yang punya cerita, yang punya alur cerita sampai final. Mas Al karo Andi ini gimana, Bu, terakhirnya, Bu? Wis bubar dong filmnya, Bu. Sampai TV-nya rusak. Sampai TV-nya rusak. Akhirnya gimana, Bu? Mas Al sama Andi ini, Bu? Andinya meninggal. Ya, Bu ya, itu, Bu. Kadang kalau pemeran utama udah mati, udah, Bu, nggak bisa diapa-apain, Bu. Nggak bisa dipaksain, Bu, film, Bu. Kayak tukang bubur naik haji nggak, Bu? Haji Sulame udah meninggal di kehidupan nyata, udah nggak bisa rame lagi. Mau banyak orang baru juga nggak bisa rame. Preman pensiun nonton, Bu. Nah ya, siapa Kang Bahar yang meninggal, ya udah nggak rame lagi filmnya. Andin yang meninggal pun nggak bisa rame lagi. Sutradara udah final, Bu, kisah kita hidup di dunia ini. Dari mulai ditiupkannya ruh, dari mulai alastu bi rabbikum bala syahidna. Jadi kita tuh pernah ketemu belum, Bu, sama Allah, Bu? Semuanya nih. Belum apa udah? Belum apa udah, Bu? Udah ketemu sama Allah belum kita, Bu? Hah? Sudah, Ibu. Sudah, ya. Kapan ketemunya? Ketika kita ditiupkan ruhnya kepada rahim ibu kita. Jadi sebelum ditransfer ruh rahim kita kepada rahim ibu kita, itu ada ayatnya kan? Alastu birobbikum. Bikin perjanjian dulu, Bu, antara kita semua dengan Allah. Alastu birobbikum bala syahidna. Apakah kamu bersaksi bahwa aku ini Robmu? Kata siapa? Kata Allah. Nanya ke kita waktu jadi roh. Bala syahidna. Ya, aku bersaksi. Nanti nyambung sama alat yang lain. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak ya yang dilahirkan adalah suci atau fitrah. Kenapa fitrah? Fitrah Islam maksudnya, Bu. Setiap anak yang baru dilahirkan adalah Islam. Atas dalil apa? Atas dalil tadi. Ya, alastu birabbikum bala syahidna. Apakah kamu bersaksi bahwa aku ini Tuhanmu? Itu. Ya, aku bersaksi. Kata kita. Jadi makanya kita besar ketika sudah balik menjadi takalluf, penanggung jawab pahala dan dosa. Itu udah ada konsekuensinya, Bu. Kita nggak nurut sama orang tua, kita durhaka sama orang tua, atau kita berbuat maksiat yang lainnya. Kita tuh melanggar bukan hanya kepada orang tua saja, tapi melanggar perjanjian kita terhadap Allah. Kalau kita mengakui bahwa Allah itu Tuhan kita, maka kita tidak akan melakukan kemaksiatan. Jadi sampai sejauh mana kita menyadari bahwa kita tuh pernah berinteraksi langsung dengan Allah, dan itu sudah dicantumkan dalam Al-Quran. Maka jangan pernah menjadi rugi. Tadi kata-kata tadi, pun sekalipun kita susah, sempit, ingat bahwa kita susah dan sempit dalam keadaan Islam. Karena di Islam itu tidak ada satu poin pun, 0,1% pun yang rugi atas kesulitan yang menimpa orang Islam. Ma min muslimin yusibuhu adan syaukatun fama fawqaha illa kafarallahu biha sayyiatih wa hutat anhu dhunubuhu kama tahuttas syajara waraqaha. Tidak ada seorang muslim pun yang ditimpa gangguan semacam tusukan duri atau yang lebih berat daripada itu, melainkan dengan ujian itu dihapuskan segala perbuatan buruknya. Ingat, Bu, perbuatan buruknya, serta digugurkan dosanya sebagaimana pohon yang menjatuhkan atau menggugurkan daunnya. Ya, Bu, ya. Jadi nggak ada ruginya menjadi orang Islam sekalipun dalam masa sulit. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tidak ada musibah yang menimpa seperti keletihan, kelesuan, masa sakit, duka, atau gangguan sekedar tusukan duri sekalipun, melainkan sebagian dihapuskan Allah dosa-dosanya dari kita.
Jadi Allah itu menghapuskan dosa-dosa kita ketika kita sakit. Dilanjutkan dalam hadis Tirmizi, ujian yang tidak henti-hentinya menimpa kaum mukminin baik pria maupun wanita yang mengenai dirinya, hartanya, anak-anaknya, jabatannya, tetapi ia bersabar, maka ia akan menemui Allah dengan keadaan tanpa ada dosa. Ingat Bu, tiada henti-hentinya. Kalau ujian menimpa seorang hamba tiada henti-hentinya kepada kaum mukmin baik laki-laki ataupun wanita, maka Allah akan memberikan ampunan terhadap semuanya dan dia pulang kepada Allah tanpa keadaan tiada dosa. Pengen nggak Bu? Pengen nggak Bu? Ketemu Allah tanpa ada dosa. Ujinya satu apa Bu? Sabar. Terakhir Bu, Al-Quran kalau diperas ayatnya keluarnya cuma satu, yaitu takwa. Takwa kalau diperas itu keluarnya ada 3 poin Bu. Pertama, infak dalam keadaan lapang maupun sempit, artinya jangan pelit. Kedua, kontrol the ego, la tagdob, jangan marah. 3 adalah mudah memaafkan orang lain. Ketika kita sudah memaafkan orang lain, maka dia udah, jadi orang yang spontan langsung maafin orang tuh nggak ada Bu. Memaafkan orang itu adalah skill. Kalau kita udah bisa memaafkan orang lain, itu berarti kita udah bisa nggak pelit, berarti kita sudah bisa kontrol the ego, sudah bisa tidak mudah marah. Itu ya Bu ya. Penutup, semoga kita menjadi bagian dari yang Allah panggil di yaumil akhir nanti untuk masuk surga Allah dari pintu mana saja. Qul qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.